kosong lah itu saya rasa. Ini kan cara pengacara untuk menekan, dan itu tradisi yang buruk juga. Denny akui sengaja menyebarkan informasi agar Hakim MK menolak permohonan sistem proporsional tertutup. Saya pendukung sistem proporsional terbuka. Karena itu, ini cara kita untuk memberi kesempatan kepada MK sebelum diputus, tolong dipikirkan matang-matang. Dia berusaha untuk menekan sehingga kalau dibilang 663 keputusannya, ya itu salah. Jadi itu salah maksudnya gimana, Prof? Ilusi, karena belum ada rapat, belum ada pengambilan keputusan. Itu ilusi atau istilahnya tadi bualan. Yang tidak ada diada-adakan, nggak perlu dikomentari. Ya memang nggak bermutu gitu loh. Saya hanya ingin mengatakan, insya Allah niatnya adalah supaya pemilu memang betul-betul tidak ditunda. Jadi saya ingin melakukan langkah-langkah antisipasi. Ya, mereka ilusi dan persepsi. Banyak sekarang ini dalam komunikasi publik, terutama kalau berkaitan dengan politik, kayak gitu itu. Tegas, mantan Ketua MK minta blacklist Denny Indrayana. Yang saya tahu, Menko Polhukam dalam rapat kabinet dapat tugas menjaga jangan ada tertunda. Jadi saya heran saudara Denny Indrayana ini berimajinasi atau berapa mendramatisir yang tidak ada. Ya kalau dibawa ke ranah hukum, banyak itu. Bukan hanya soal rahasia, dia menyebarkan berita hoax, bohong, itu bisa gampang sekali dicari pasalnya. Saya masuk penjara dia. Apalagi kan Pak Mahfud bilang, gampang cari pasalnya. Informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup lagi harus diketahui publik. Melalui IT itu hukumannya berat tuh. Karena dia nulis di Twitternya yang dikutip orang, kemudian penyebaran berita melalui IT. Nah, hukumannya bisa agak gawat, di atas 5 tahun itu. Kalau menurut saya ini solusinya itu etika. Ini kena sanksi dari sisi etika profesi. Iya, di blacklist dari berperkara di MK, nggak boleh lagi. Inilah bentuk advokasi publik pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ya caranya jangan dengan menyampaikan narasi yang justru mengarahkan rakyat untuk tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Ini berbahaya menurut saya. Suara publik itu jangan diidentikan dengan suara di media. Belum tentu silent majority itu bisa jauh lebih banyak, cuma dia diam. Dan maka informasi dari media publik tidak boleh dijadikan referensi untuk bersikap dan membuat keputusan dalam menjalankan fungsi bernegara. Nah, jadi kita harus hati-hati, kita ini sedang dilanda oleh post-truth di seluruh dunia. Nah, jadi kalau dia no viral, no justice, ya nggak benar. Dugaan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang disampaikan pakar hukum tata negara telah memicu kontroversi. Langkah Denny dinilai tidak tepat dalam menyampaikan informasi yang belum kelar. Apalagi menyusul informasi tersebut, sesepuh Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut berkomentar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK pertama, Profesor Chimli Asidiki, menilai Denny Indrayana memang harus kena sanksi karena bocorkan rahasia negara. Pernyataan Profesor Chimli itu dituangkannya pada akun Twitter pada 29 Mei setelah geger pernyataan Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan putusan MK terkait sistem pemilu yang baru. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era SBY itu menyebut bahwa nantinya MK akan menerapkan sistem proporsional tertutup pada pemilu mendatang. Sehingga kedepannya pemilihan hanya memilih partai bukan sosok calon anggota dewan. Pernyataan Denny itu pun mengundang kekesalan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga mantan Ketua MK. Hal senada juga disampaikan oleh Chimli yang menurut mantan Dewan Pertimbangan Presiden era SBY itu seharusnya orang luar memang tidak membuat konklusi sebelum sebuah perkara tuntas di persidangan. Apalagi yang dilemparkan masih berupa rumor bukan fakta. Menurut Chimli, Denny Indrayana sebagai pengacara semestinya tahu hal tersebut yang merupakan rahasia.
Seandainya pun benar sebagai lawyer Denny tahu itu rahasia karena putusan baru terbuka setelah diputuskan, kata Jumli di program Rosi Kompas TV Kamis 1 Juni. Sebagai profesional tahu itu rahasia, jika dibocorkan itu etika profesional sebagai advokat bisa dipersoalkan. Ini kena sanksi dari sisi etika profesi, sambungnya. Sehingga Jumli menilai Denny Indrayana layak disanksi apabila benar terbukti membocorkan informasi tersebut. Seharusnya orang luar tidak buat konklusi sebelum perkara tuntas di sidang. Rumor bukan fakta. Lagi pula jika pun benar, Denny Indrayana sebagai pengacara mesti tahu ini rahasia, maka dia pantas disanksi, ujarnya. Ketua MK 2003 hingga 2008 ini pun menilai sanksi yang pantas dijatuhkan kepada Denny adalah di blacklist dari perkara yang disidangkan di MK. Di blacklist Denny dari perkara di MK, nggak boleh lagi, kita harus tegas, MK ini jangan sampai makin terpuruk, saya nggak tega, kita ini membuatnya capek, tegasnya. Ia pun mengatakan alasan sanksi etika yang dinilai sanksi tepat dibandingkan membawa hal itu karena hukum. Kalau menurut saya solusinya etika, kalau karena hukum jadi panjang persoalannya, ujarnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jumli As-Siddiqi menyebutkan bahwa pernyataan Denny Indrayana terkait soal putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu 2024 tidak berdasarkan sebuah fakta. Sebab pernyataan Denny yang menyebut MK sudah mengeluarkan putusan soal sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 hanyalah analisa pribadi. Pernyataan Denny Indrayana itu tidak berdasarkan fakta hukum, tetapi hanya suatu analisa belaka, sebab MK hingga saat ini belum melakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Tegas Jumli seperti yang dikutip dari wawancara bersama El Sinta. Dia menyebutkan Denny memiliki motif tertentu melempar soal isu sistem pemilu yang saat ini masih dibahas di MK. Bahkan Jumli menduga Denny memiliki motif politik dalam menyebarkan isu tersebut. Mengingat Denny adalah seorang pengacara, jadi Denny terkesan sedang berpolitik dan mencari panggung untuk dirinya sendiri, terangnya. Selain itu, Jumli juga menilai pernyataan Denny soal putusan MK sangat tidak etis sebab dengan pernyataan tersebut, Denny bisa mencoreng citra MK yang saat ini menjadi sorotan publik. Cara Denny membocorkan atau lebih tepatnya menganalisa hasil putusan MK padahal MK belum melakukan RPH adalah tidak etis, sambungnya. Jumli mengakui banyak pihak yang ikut bereaksi atas pernyataan soal putusan MK ini. Hal ini wajar karena kapasitas Denny adalah seorang praktisi di bidang hukum. Namun Jumli meminta beberapa pihak untuk tidak terlalu berlebihan menyikapi soal pernyataan Denny, sebab sikap mereka nantinya akan memunculkan persepsi negatif apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik. Apalagi suasananya menjelang pemilu, sehingga seluruh isu selalu dikaitkan dengan politik. Kalau hal ini dibiarkan, maka kualitas demokrasi kita akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, saya menganjurkan agar masyarakat tidak lagi terpengaruh, ujarnya.